Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan membawakan alur cerita manga Tokyo Revenger pada Arch Black Dragon. Sebelumnya, Mimin sudah pernah membahas Arch Black Dragon ini. Namun, karena semua video yang sudah Mimin upload hilang, makanya Mimin putuskan untuk membuat ulang videonya. Namun, khusus untuk Arch Black Dragon saja ya. Tanpa banyak komat kamit di awal, kita langsung saja ke pembahasan mengenai alur cerita Tokyo Revenger Arch Black Dragon part pertama. Beberapa minggu setelah Toman berhasil mengalahkan Valhalla, diadakan pertemuan Toman lagi. Dan kali ini Takemichi sudah memiliki seragam keanggotaan Toman. Saat sudah dimulai, tanpa diduga Hanma Suji yang sebelumnya berada di pihak Valhalla kini hadir dalam pertemuan Toman kali ini. Dan ternyata di sini Maiki berniat membuat Toman dan Valhalla beraliansi. Dan para mantan anggota Valhalla yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad divisi ke-6 geng Tokyo Manji yang dipimpin oleh Hanma Suji. Dan ternyata Kisaki Teta lah yang sudah menggabungkan Toman dan Valhalla. Hingga kini pasukan armada tempur Toman menjadi 450 orang. Namun bukan hanya itu saja, karena di pertemuan itu juga Maiki mengumumkan jika mulai saat ini Takemichi resmi menjadi kapten divisi 1 Toman menggantikan Baji Keisuke yang gugur dalam insiden Halloween berdarah kemarin. Singkat cerita, setelah Takemichi menjadi kapten divisi 1, Takemichi berniat kembali ke masa depan untuk memastikan apa yang terjadi di masa depan setelah Toman berhasil mengalahkan Valhalla dan apa yang terjadi setelah Toman dan Valhalla beraliansi. Sesampainya di masa depan, kini Takemichi sudah menjadi salah satu petinggi Toman di masa depan dan saat ini akan diadakan rapat untuk para kepengurusan Toman. Kemudian Takemichi dan Shifuyu pergi menuju tempat rapat kepengurusan Toman itu. Dan sesampainya di sana sudah ada para petinggi Toman yang lainnya yang dulu merupakan kapten dari masing-masing divisi seperti Pachin, Yasuhiro Muto, Nahoya Kawata, dan Hanma Suji. Namun ada beberapa orang yang belum Takemichi kenal, yaitu Hakai Shiba, Seishu Inui, dan Hajime Koko. Shifuyu memberitahu jika mereka adalah mantan anggota Black Dragon yang kini telah bergabung dengan Toman. Hanma berkata jika alasan mereka mengadakan rapat ini adalah karena ada seseorang di antara mereka yang berkhianat. Di saat mereka sedang saling menuduh, tak lama seseorang dengan setelan rapi menghampiri mereka. Dan orang itu adalah Kisaki Teta. Di mana pada masa depan kali ini, Kisaki adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam organisasi Toman kali ini. Karena saat Kisaki datang, seketika semua orang yang ada di sana langsung menunduk dan memberi salam. Kisaki berkata jika dia ada sedikit urusan dengan Takemichi dan Shifuyu, dan Kisaki mengajak mereka berdua untuk pergi ke ruangannya. Sesampainya di sana, Kisaki menjelaskan mengenai insiden Halloween berdarah saat 12 tahun yang lalu yang menewaskan Baji Keisuke. Kisaki bilang jika saat itu dirinya lah yang sudah mengatur peperangan Toman dan Valhalla. Dengan alasan karena Kisaki menginginkan sebuah kekuasaan dan ingin agar orang-orang tunduk kepadanya setelah dia berhasil menyelesaikan konflik itu. Namun Kisaki tidak tahu jika rencananya itu akan menewaskan Baji Keisuke di dalam peperangan. Dan di sini Kisaki menunduk dan meminta maaf atas semua yang sudah dia lakukan di masa lalu.
Semua penjelasan Kisaki membuat Takemichi mengira jika sekarang Kisaki Teta sudah berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Lalu Kisaki mengajak Takemichi dan Shifuyu bersulang meminum segelas ciu sebagai tanda pertemanan mereka yang baru. Namun setelah mereka bersulang, ternyata sedari tadi Kisaki hanya berpura-pura karena ternyata ciu yang Takemichi dan Shifuyu minum berisikan obat bius, dan tak lama setelah itu mereka berdua pun pingsan. Saat sudah sadar, kini Takemichi sudah dalam keadaan terikat, dan di sampingnya juga ada Shifuyu yang juga terikat dan babak belur. Ternyata alasan Kisaki menyekap mereka berdua adalah karena Kisaki sudah mengetahui jika selama ini Shifuyu mencoba membalaskan dendam atas kematian Baji Keisuke. Kisaki langsung menendang wajah Shifuyu sambil bilang jika Shifuyu lah yang sudah mengkhianati Toman. Kemudian Kisaki menghampiri Takemichi dan tanpa pikir panjang Kisaki langsung menembak kaki Takemichi dengan pistolnya hingga Takemichi menjerit kesakitan. Shifuyu berteriak mengatakan jika dia adalah pelaku tunggal dan Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Namun Kisaki malah langsung menodongkan pistolnya tepat di kepala Shifuyu. Merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, Shifuyu memberitahu Takemichi jika selama 12 tahun ini banyak hal yang buruk sudah terjadi. Saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Maiki dan Raken sudah dipidana mati, dan Shifuyu menitipkan kehendak Baji untuk menyerahkan Toman pada Takemichi. Setelah Shifuyu selesai berbicara, Kisaki langsung menembak kepala Shifuyu hingga membuat Shifuyu mati saat itu juga. Setelah membunuh Shifuyu, Kisaki pun tertawa lalu menodongkan pistol ke arah Takemichi. Namun tanpa diduga, Kisaki mengeluarkan air mata sambil berkata, "Selamat tinggal pahlawanku." Namun sebelum Kisaki menarik pelatuk pistolnya, seketika lampu menjadi padam dan terlihat ada sosok Baba Yaga yang menyerang Kisaki dan menyelamatkan Takemichi. Setelah Takemichi sadar, ternyata sosok Baba Yaga yang menyelamatkannya adalah Kazutora yang telah bebas 2 tahun yang lalu. Kazutora berkata jika niatnya adalah menyelamatkan Shifuyu. Namun karena Shifuyu sudah mati, jadi mau tidak mau Kazutora harus menyelamatkan Takemichi. Kazutora juga bercerita jika setelah dirinya bebas, Shifuyu datang dan mengajaknya bekerja sama untuk merubah kembali Toman menjadi lebih baik. Karena sekarang Toman sudah menjadi sebuah organisasi kriminal yang jahat. Kazutora juga bilang jika selama ini Shifuyu telah berjuang sendirian dan Takemichi hanya menjadi babu yang menuruti semua perintah dari Kisaki. Kemudian Kazutora bertanya apakah ini Toman yang ingin Maiki ciptakan sebagai eranya para berandalan. Takemichi yang mendengar itu langsung menjawab jika ini bukanlah Toman yang selama ini Takemichi cintai. Kemudian sambil tersenyum, Kazutora mengajak Takemichi agar bersama-sama merebut kembali Toman dari Kisaki Teta. Singkat cerita, Kazutora mengajak Takemichi ke suatu tempat menggunakan mobil. Di perjalanan, Kazutora memberitahu jika alasan Toman berubah saat ini adalah karena Maiki telah berubah menjadi jahat. Dan yang menyebabkan Maiki menjadi seperti itu adalah Kisaki Teta dan para anggota Black Dragon yang bergabung dengan Toman. Bahkan saat Takemichi dan Shifuyu disekap, Pachin dan Paean sudah dibunuh dan Mitsuya sudah hilang dalam beberapa bulan terakhir ini, dan semuanya adalah karena perintah dari Maiki. Kazutora bercerita jika beberapa minggu yang lalu seseorang detektif muda bernama Naoto datang menemuinya dan Shifuyu, dan Naoto mengajak bekerja sama untuk membalas Kisaki Teta yang telah membunuh kakaknya yaitu Tachibana Hinata.
Tak lama, mobil yang mereka naiki seketika berhenti di depan sebuah gang yang sempit, dan Kazutora menyuruh Takemichi untuk turun dan memasuki gang tersebut karena ada seseorang yang sudah menunggu Takemichi. Takemichi mulai memasuki gang sempit tersebut, dan tak lama dia berjalan, terlihat Naoto sudah berada di sana dan menunggu Takemichi. Takemichi yang melihat Naoto merasa sangat senang, namun seketika beberapa orang dari kepolisian langsung menangkap dan memborgol Takemichi. Sesampainya di kantor, Naoto memberitahu jika selama ini Takemichi telah dimanipulasi oleh Kisaki. Dan ternyata Takemichi juga terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Hina. Naoto menjelaskan jika di masa depan kali ini dirinya sama sekali tidak mengenali Takemichi. Namun saat Takemichi sudah kembali ke masa depan, ingatan Naoto seketika berubah dan kini Naoto sudah mengenali Takemichi lagi. Namun karena tugas dari kepolisian, Naoto terpaksa harus menangkap Takemichi karena saat ini Takemichi sudah menjadi DPO bagi kepolisian di Tokyo. Kemudian Naoto meminta agar Takemichi sekali lagi kembali ke masa lalu agar bisa mengubah masa depan yang sangat buruk ini. Karena jika tidak bersalaman sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi karena nantinya Naoto tidak akan bisa bertemu dengan Takemichi lagi. Kemudian mereka berdua pun bersalaman dan Takemichi kembali ke masa lalu. Sesampainya di masa lalu, Takemichi yang kini sedang berada di tempat bowling dikagetkan oleh orang yang mengaku sebagai wakil kapten divisi 2 Toman yang bernama Hakai Shiba. Takemichi menyadari jika dia adalah orang yang dimaksud mantan anggota Black Dragon yang bergabung dengan Toman di masa depan. Dan Takemichi heran mengapa saat ini Hakai Shiba menjadi wakil kapten divisi 2 Toman. Kemudian Hakai mengajak Takemichi dan Hina untuk main ke rumahnya. Biar Mimin perkenalkan, cewek ini adalah Yuzuha, yaitu kakak perempuan dari Hakai. Dan di sini Yuzuha menjelaskan jika Hakai sangat terobsesi pada Mitsuya, bahkan sudah menganggap Mitsuya layaknya kakak kandungnya. Takemichi memikirkan apa yang membuat Hakai bisa menjadi ketua Black Dragon dan bergabung dengan Toman di masa depan. Tak lama mereka pun sudah sampai di rumah Hakai, namun tanpa diduga beberapa orang yang mengenakan setelan yang sama berada di tempat itu. Dan mereka adalah geng motor Black Dragon generasi ke-10 yang menyambut Hakai dengan sebutan Tuan Muda. Namun salah seorang dari mereka yang bernama Hajime Koko menyadari jika ada anggota Toman lain yang berada di daerah kekuasaannya. Dan dia merasa tidak senang dan berniat ingin menghabisi Takemichi di tempat ini. Lalu salah seorang dari mereka bernama Shishu Inui menyuruh anak buahnya untuk menyerang Takemichi. Namun beruntung Hakai langsung menghalanginya dengan bilang jika Takemichi adalah temannya. Ternyata Hakai adalah adik dari ketua Black Dragon generasi ke-10 yang bernama Taiju Shiba. Di suasana tegang seperti itu, seketika seseorang dengan perawakan besar mirip seperti Hulk tiba-tiba muncul dari sebuah gang dan menghajar Takemichi dengan sangat kuat. Dan dia adalah ketua Black Dragon generasi ke-10 yang bernama Taiju Shiba. Melihat ada kapten divisi 1 Toman di depannya, Taiju pun hendak menghabisi Takemichi karena selama ini Taiju sangat tidak menyukai Toman dengan alasan karena Hakai tidak pernah mau bergabung dengan Black Dragon dan lebih memilih bergabung dengan Toman. Namun karena ada suatu perjanjian antara Toman dan Black Dragon, membuat dua geng besar itu tidak bisa menyerang satu sama lain. Kemudian Taiju pun menghajar Takemichi berulang kali hingga babak belur. Hakai yang melihat Takemichi akan mati jika terus dihajar oleh Taiju menyuruh Taiju untuk melepaskan Takemichi. Dan sebagai gantinya Hakai akan keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Setelah itu Hakai menggendong Takemichi dan membantunya untuk pulang.
Takemichi meminta maaf karena gara-gara dirinya Hakai harus keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Namun Hakai bilang jika sedari awal dirinya memang berniat untuk bergabung dengan Black Dragon karena ada suatu hal yang harus dia lakukan di dalam Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu menyadari jika mungkin inilah awal dari bersatunya Toman dan Black Dragon, yaitu Hakai akan membunuh Taiju. Setelah itu Hakai akan memimpin Black Dragon dan membuatnya bergabung dengan Toman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai alur cerita Tokyo Revenger Arc Black Dragon part pertama. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian, and see you next video.